Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang transformasi ekonomi dalam pengertian Islam. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Afiga Revani Handayani. Yang kedua, Dita Ristiana. Yang ketiga, Safira Nur Oktavia. Dan yang keempat, Hoiresa Ani Nova Ayu. Transformasi ekonomi dalam pengertian Islam. Transformasi ekonomi oleh peristiwa revolusi industri. Perubahan perekonomian secara total dipahami dapat meningkatkan produksi barang dalam jumlah banyak sehingga memenuhi kebutuhan manusia. Industrialisasi menjadi pilihan transformasi dan perubahan ekonomi. Harapan terjadi produksi massal yang dapat menyebabkan kebutuhan manusia terpenuhi. Berbagai negara telah mengalami dan merasakan transformasi ekonomi. Pelajaran yang diperoleh dari pengalaman transformasi ekonomi adalah transformasi ekonomi membutuhkan dukungan berbagai hal. Jika tidak didukung berbagai hal tersebut, transformasi ekonomi tidak akan menghasilkan perubahan ekonomi. Berbagai hal yang dapat mendukung transformasi ekonomi adalah 1. Ketersediaan barang publik yang dibutuhkan masyarakat. 2. Peran pemerintah dalam penyediaan barang publik. 3. Kehandalan sektor industri. 4. Kehandalan sektor pertanian. 5. Kehandalan sektor perdagangan. 6. Sumber daya manusia yang berkualitas. 7. Keterbukaan produk. 8. Ketidakadaan eksploitasi ekonomi. Islam dan transformasi ekonomi. Jika dilaksanakan, ajaran Islam ini membentuk dukungan ke arah transformasi ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. 1. Barang publik. Barang publik yang dibutuhkan masyarakat harus tersedia. Jangan sampai ada sengketa terhadap barang publik sebab mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menggunakan barang publik. 2. Tugas pemerintah untuk memproduksi barang publik. Tugas pemerintah tidak hanya mengentaskan kemiskinan pada rakyat miskin, namun juga sebagai pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hal yang menjadi kebutuhan bersama rakyat. Barang publik juga merupakan kebutuhan rakyat. Fasilitas penerangan jembatan atau masjid untuk sholat berjamaah adalah kebutuhan masyarakat. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang amir yang berkuasa atas manusia adalah bertanggung jawab dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. 3. Sektor industri. Sektor industri mengandalkan berbagai peralatan dan mesin yang berfungsi mengolah bahan baku, memproses produk. Bahan baku yang digunakan adalah besi dan berbagai metal yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. 4. Sektor pertanian. Sektor pertanian ini mengandalkan ketersediaan lahan. Lahan yang luas berpotensi menghasilkan panen banyak, sedangkan lahan sempit berpotensi menghasilkan panen sedikit. Oleh karena itu, prinsip sektor pertanian adalah tidak membiarkan lahan menganggur dan tidak ditanami. Pengerjaan lahan dilakukan harus maksimal. 5. Sektor perdagangan. Sektor perdagangan mengandalkan kecepatan transaksi, tawar-menawar seharusnya tidak membuang waktu yang lama. Selama harga masih memberikan keuntungan, penjual secepatnya melepas produk. Demikian juga selama barang sesuai keinginan, pembeli secepatnya menerima harga. Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih. Hadis riwayat Bukhari. 6. Kualitas manusia. Kualitas manusia mempengaruhi kemuliaannya. Seorang yang tidak berkualitas sulit mendapatkan kemuliaannya. Sebaliknya, seseorang berkualitas mudah meraih kemuliaannya. Yang penting adalah bentuk kualitas tersebut. Agama Islam menyebut bentuk kualitas tersedia sebagai ketakwaan, sehingga disebutkan yang lebih bertakwa itu berkualitas, maka lebih mulia dibandingkan yang tidak bertakwa. 7. Keterbukaan penduduk. Penduduk terhadap penduduk lain merupakan teknik
otokritik yang efektif untuk mencermati dan membandingkan dengan penduduk lain. Setelah itu, apa yang dipandang benar dalam hal ilmu dan teknologi dari penduduk lain tersebut diambil, seraya meninggalkan ilmu dan teknologi diri sendiri yang dipandang salah. Sedangkan apa yang dipandang salah dari peradaban mereka tidak diambil, di mana peradaban sendiri yang dianggap benar tetap dipertahankan. 8. Ketidakadaan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi terlihat dengan dimakannya harta oleh pihak yang tidak berhak. Contohnya, pungutan liar yang mencapai 10% sehingga konsumen hanya dapat membelanjakan 90% pendapatannya. Yang dirugikan tidak hanya konsumen, namun juga seluruh perekonomian. Oleh karena itu, agama Islam melarang eksploitasi ekonomi. Bentuk dan prinsip transformasi ekonomi dalam agama Islam. Adanya berbagai dalil dalam ajaran agama Islam yang mendukung hal-hal yang dibutuhkan dalam transformasi ekonomi menunjukkan bahwa dapat dibangun suatu bentuk transformasi ekonomi yang Islam. Berbagai hal yang mendukung harus dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dalil dalam ajaran agama Islam. Setelah itu, dilaksanakan transformasi ekonomi dan akselerasi industri. Manfaatnya adalah mengurangi resiko kegagalan transformasi ekonomi dan akselerasi industri. Selain itu, berbagai dalil tersebut dapat digunakan untuk membangun prinsip-prinsip transformasi ekonomi dalam agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Prinsip pemerintah sebagai penyedia barang publik. 2. Prinsip kehandalan pertanian, industri, dan perdagangan. 3. Prinsip kualitas dan keterbukaan penduduk. 4. Prinsip tanpa toleransi terhadap eksploitasi ekonomi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.